Baik, selamat siang para peserta PKP Angkatan 15 yang berbahagia. Kali ini bersama saya Dewa, atas nama panitia yang nanti menjadi moderator untuk materi berikutnya. Materi argumentasi hukum yang nantinya akan dibawakan oleh Dr. Joko Saryono, SHMH. Materi akan disampaikan dalam waktu 2 jam ke depan. 2 tahun kelamaan. 2 jam ke depan sebelum nantinya kita akan beristirahat, makan siang sebelum masuk ke materi yang ketiga di sesi hari ini, hari Minggu. Minggu tanggal 4 September 2022. Yang pertama kami ingin menyapa Bapak Joko Saryono. Apakah sudah masuk Pak Joko? Ya, alhamdulillah Mas Dewa. Iya Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Joko sedang di Banjarmasin tepatnya. Oh iya. Kalimantan Selatan, tapi insya Allah Pak Joko siap. Iya Pak. Untuk memberikan materinya. Ya. Siap Pak Joko. Terima kasih atas waktunya. Di hari libur begini bersedia mengajar kami Pak. Ya. Oke. Baik, kepada para peserta dipersiapkan fisik dan batinnya untuk menerima materi yang luar biasa yang tentunya nanti akan berguna bagi para peserta calon advokat jika nantinya sudah berpraktek. Kepada Pak Joko Saryono, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya, terima kasih waktu diberikan pada saya. Saya ingin menyapa dulu pada kandidat advokat, ya, calon-calon advokat, profesi pilihan, profesi yang luhur, profesi yang menjanjikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi serta semoga materi yang tidak disampaikan bisa diterima dengan baik. Semoga hidup ini selalu memberikan manfaat bagi kita semua. Satu, koreksi, nama saya Joko Nur Saryono. Mas Dewa ada Nurnya ya, Joko Nur Saryono. Tepatnya Dr. Joko Nur Saryono, SHMH. Siapa, Pak? Saya S1 di Unmer Malang. Barangkali ada peserta dari Unmer Malang, saya S1 dari Unmer Malang. S2 saya di UNER Surabaya, berbarengan dengan Prof. Sogar. Satu angkatan dengan Prof. Sogar. S3 saya di Untak Surabaya. Saya sebagai dosen di Universitas Wijaya Surabaya, Fakultas Hukum, kurang lebih sudah 30 tahun. Seiring dengan itu, Pak Joko juga sebagai profesi advokat. Semoga bisa memberikan materi hal tentang argumentasi hukum. Ini penting memang diberikan pada rekan-rekan, teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk menjadi advokat. Advokat itu memang profesi yang menjanjikan ketika laku, karena ada profesi dokter yang nggak laku, ada profesi advokat yang tidak laku. Sekarang bagaimana menjadikan profesi itu laku? Mungkin sebelumnya ada etik, ya, etik profesi yang mendahului barangkali, atau sebelumnya, atau nanti ada materi mata kuliah itu. Jika dilaksanakan secara profesional dengan memperhatikan etik untuk bisa laku. Profesi advokat menjanjikan, memang iya. Kita harus bisa mengenali apa sih sebenarnya yang kita hasilkan sebagai profesi advokat itu. Profesi advokat menghasilkan jasa, bukan barang. Sekali lagi, profesi advokat itu menghasilkan jasa, bukan barang. Apa bentuknya?
Ada 3 secara umum, ada 3. Apa yang dihasilkan di dalam profesi advokat itu? Ada 3. Halo, masih mengikuti? Jarak jauh ini Pak Joko dari Kalimantan, masih mengikuti? Halo? Masih Bapak, masih Pak. Oke. Ada 3 produk yang dihasilkan di dalam profesi advokat itu. 1, kemampuan membuat penyimpulan hukum dengan benar. Sekali lagi, kemampuan membuat penyimpulan hukum dengan benar. Oke, saya dibantu dengan apa itu tampilannya. 1, bahwa profesi hukum, profesi advokat, profesi praktisi hukum, terlebih advokat, 1, kemampuan menyimpulkan hukum dari peristiwa, dari kejadian, dari perbuatan konkret hukum dari masyarakat. Sekali lagi, masih ini pendahuluan ya, pendahuluan untuk awal, bahwa kita harus bisa mengenali apa sih sebenarnya yang dihasilkan dari profesi advokat itu. 1, kemampuan menyimpulkan hukum dengan benar tentunya. Ya. Benar berarti tidak salah. Benar artinya tidak sesat. Itu yang kita jual. Itu yang kita harus tunjukkan kepada publik dalam rangka masyarakat untuk melakukan apa sih sebenarnya advokat itu dengan jasa, itu yang kita jual. 1, menyimpulkan hukum dengan benar dari suatu peristiwa, kejadian, perbuatan konkret hukum dari masyarakat. Yang kedua, kemampuan berargumentasi. Nah, ini nanti ilmunya ya. Kemampuan berargumentasi hukum dengan benar. Dari penyimpulan yang kita bisa lakukan. Ada peristiwa apa? Ada kejadian apa? Ada perbuatan konkret hukum apa? Kemudian kita melakukan satu argumentasi hukum dengan benar juga. Itu yang kita jual. Yang ketiga, kita harus bisa mengenali advice hukum atau nasihat-nasihat hukum. Itu yang kita jual. Nasihat-nasihat hukum. Tentu dengan benar. Benar berarti tidak sesat, tidak salah. Kita mungkin mengenal dari lawyer Elsa Sharif misalkan. Diketahui Elsa Sharif, advice hukumnya itu 1 jam informasinya 5 juta. 1 jam 5 juta. Hidupnya 1 hari 8 jam, seperti bagaimana orang kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan 8 jam, maka nilainya sekitar 40 jam. Maaf, 40 juta untuk sebuah advice hukum. Kalau 40 juta, Pak Joko perlu jadi dosen berapa bulan itu ya. Atau bahkan berapa tahun gitu ya. Itu untuk advice saja. Untuk suatu nasihat. Padahal ada 3 komponen secara besar profesi advokat itu mempunyai nilai rupiah. 1, biasanya kuasa dibuat sudah punya nilai uang. Tarif selalu bicara di orang Jawa itu menyampaikan rupa nggawa rega. Nah, sekarang rupanya itu kayak apa? Di dalam memberikan, menyimpulkan, memberikan argumentasi, memberikan nasihat, itu yang mempunyai nilai. Tentu itu melakukan suatu proses, tidak bisa sekonyong-konyong, tidak bisa tiba-tiba, itu melakukan suatu proses. Tergantung penerimaan calon-calon lawyer itu. Kemampuan berinteraksi untuk mencari suatu peristiwa, suatu kejadian, perbuatan konkret yang datang. Tentu kuasa dibuat sudah mempunyai nilai rupiah. Kemudian biaya operasional sudah mempunyai rupiah. Belum success fee-nya. Success fee-nya
biasanya sangat tergantung dari kesepakatan-kesepakatan. Secara umum ada yang 15%, ada yang 25%. Kalau nilai kasusnya itu 10 miliar, berarti 1,5 miliar. Jadi PNS berapa tahun? Ini yang saya katakan, profesi advokat sangat menjanjikan. Karena dia tidak mengenal gaji. Advokat itu hanya mengenal honor, bukan gaji. Kalau gaji sudah ditetapkan setiap bulan nilainya berapa, tapi honor sangat tergantung tadi. Rupa nggawa regonya itu dalam rangka membuat suatu penyimpulan, ada peristiwa apa, ada kejadian konkret apa, ada perbuatan konkret hukum apa dari suatu peristiwa. Sebagai contoh, misalkan, tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana ia diperjanjikan, berarti ada konsep one prestasi. Ilmunya one prestasi, di situ tidak dipenuhinya sebagaimana ia diperjanjikan, kurang atau terlambat dipenuhi prestasinya, atau melakukan prestasi yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Itu ilmunya, itu konsep one prestasinya. Nah, bagaimana peristiwa yang terjadi, bagaimana kejadian yang terjadi, bagaimana perbuatan konkret yang terjadi. Kemudian kemampuan kita membuat suatu menyimpulkan apakah itu one prestasi kah atau perbuatan melanggar hukum. Supaya tepat di dalam hukum positif yang akan mengatur. Kalau one prestasi kita bisa lihat 1243 KUH Perdata sampai 1249 KUH Perdata. Akan berbeda kalau itu konsep perbuatan melanggar hukum pakai 1365, 66 sampai 67. Nah, kita lihat konstruksi hukumnya. Itu mungkin sangat mudah. Artinya, rupa nggawa rego tadi pasti orang minta bantuan hukum, pasti mereka ada problem yang luar biasa. Dia memerlukan advice hukum, memerlukan penyimpulan hukum, memerlukan argumentasi hukum yang memang itu produknya seorang lawyer, seorang advokat. Itu yang katanya tadi kuasa dibikin sudah mempunyai nilai rupiah. Biaya operasional sudah mempunyai nilai rupiah. Kemudian success fee sudah punya rupiah. Nah, ini yang sangat menjanjikan karena tadi disampaikan di depan bahwa advokat tidak tidak memberikan gaji, tidak mengenal gaji, tetapi yang dikenal adalah honor tanpa batas. Kelebihan juga seorang advokat, dia bisa melakukan baik litigasinya maupun non litigasinya tidak mengenal wilayah. Wilayahnya adalah dunia. Profesi hukum yang lain nggak mungkin bisa terjadi. Notaris dia punya wilayah. Hakim punya wilayah. Jaksa punya wilayah. Advokat bisa memberikan litigasi maupun non-litigasinya sifatnya dunia. Tidak mengenal batas waktu. Begitu juga usia. Makanya kita seringkali hakim pensiun masuk pengacara. Jaksa pensiun masuk pengacara. Karena tidak ada pensiunnya pengacara itu. Jadi nilai kompetitifnya tidak mengenal gaji, tapi mengenal honor tanpa batas. Ya, kemudian wilayah sangat luas. Kemudian waktu tanpa batas. Nah, ini profesi hukum, advokat, lawyer itu tanpa batas. Ya, sehingga sangat menjanjikan. Persoalannya laku atau tidak. Nah, sekarang tinggal bagaimana menjadikan laku. Nah, salah satu materi yang tidak disampaikan di sini adalah argumentasi hukum. Oke, masih ikuti dengan Pak Joko?
Masih Bapak. Oke. Lanjut sih, Pak. Kita lanjut. Kita lanjut pada masuk materi ya, materi argumentasi hukum, pengertian dan ruang lingkupnya. Argumentasi itu bentuknya tersusun dari sebuah kalimat. Kalimat itu dari kata-kata yang terserangkai dalam masa untuk tujuan, maksud yang ingin dicapai. Pentingnya bahasa dalam argumentasi. Tentu argumentasi kita argumentasi hukum. Maka bahasanya ya bahasa hukum. Apa yang menjadi pembeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa hukum? Bahasa hukum itu mempunyai ciri khas tersendiri. Apa itu? Jelas, tegas, tidak ambigu. Jadi kalau kita itu berargumentasi, bagaimana kita bisa meyakinkan orang untuk maksud yang memang ingin dicapai. Sekali lagi, bagaimana argumentasi itu mencapai tujuan, kita itu mencapai tujuan sebagaimana maksud yang kita hendaki. Dan itu selalu dalam bentuk bahasa. Bahasa dalam kalimat-kalimat, kalimat dalam kata-kata. Cirinya jelas, tidak ambigu, tidak mempunyai makna ganda. Ambigu itu ya, tegas. Sebagai contoh. Subjek hukum, nah ini mulai masuk pada materi ya. Subjek hukum itu kalau dalam bahasa Indonesia ya orang. Dalam hukum, subjek hukum itu bisa orang, personal, bisa badan hukum. Badan hukum banyak macamnya. PT, CV, koperasi, yayasan, dan mereka punya hukumnya sendiri-sendiri. Bagaimana PT, bagaimana CV, bagaimana yayasan, bagaimana koperasi. Itu yang saya katakan harus jelas, tegas, tidak boleh ambigu. Orang pun harus cakap bertindak hukum. Kapan orang tadi bercakap menurut hukum? Sangat tergantung. Orang dalam hubungan kerja, mereka cakap hukum untuk 18 tahun. Orang melakukan tindak pidana, orang yang melakukan tindak perdata, orang yang dalam urusan cakap bertindak hukum dalam perkawinan, usianya berbeda. Oleh karena itu, kapan orang itu cakap melihat peristiwanya, melihat kejadiannya, melihat perbuatannya, di situ harus jelas, tegas, tidak bermakna ambigu. Jadi subjek dalam hukum pun mempunyai makna bisa orang, bisa badan hukum. Badan hukumnya harus jelas. Koperasi, yayasan, karena mereka mempunyai hukumnya sendiri-sendiri. Begitu orang, kapan orang tadi bercakap, bertindak menurut hukum? Suatu saat Pak Joko di-hire suatu perusahaan, ini langsung contoh aplikatif ya, kontrak pada Pak Joko untuk 2 tahun, disampaikan di depan Pak Joko, peristiwanya ini adalah perdata. Karena hadirnya hubungan hukumnya karena perjanjian.
Oke, kita kenali. Kemudian disampaikan, saya mohon dijaga jangan sampai ini dibawa ke pidana. Jadi tugasnya Pak Joko itu karena konstruksinya perdata yang hadir karena perjanjian, mereka sedang menjadi suatu masalah hukum, dia minta untuk dijaga jangan sampai ke pidana. Kontrak yang diberikan pada waktu itu nilainya ya cukup 2 kali gajinya Pak dosen untuk waktu 1 bulan. Biaya operasionalnya, kendaraan, Veloz, Avanza, kontrak 2 tahun cukup hadir 2 hari dalam 1 minggu. Wah, bagi saya ini tantangan. Terus Pak Joko menyampaikan, ada apa dengan ownernya? Karena ini PT. Siapa yang bertanggung jawab dengan pihak kedua? Tentu direktur. Oh ya, diketahui direktur sedang sakit permanen, stroke. Nah, disitulah saya langsung mengambil siap. Saya mohonkan kepada pengadilan bahwa direktur dalam kondisi sakit. Ya, kita mohonkan, kita tetapkan untuk mereka tidak cakap bertindak hukum karena sakitnya itu. Ya, karena sakit, maka yang bisa menyatakan mereka tidak cakap menurut hukum, ya dokter yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai kewenangan. Saya hadirkan kewenangan itu untuk dinyatakan sakit permanen oleh dokter yang mempunyai kewenangan. Nah, di situ disampaikan penetapan oleh pengadilan. Nah, disinilah kecerdasan itu dinilai rupiah sudah. Dalam 1 bulannya, kontrak 2 tahun, nah ini, wah hebat. Nah, nanti persoalannya kita runtutkan, kita urai, sehingga akan ketemu. Yang penting yang sejak awal pertama, tidak ada satu kemenangan menyatakan bahwa subjek hukum orang itu tidak cacat karena sakit permanen. Nah, ini sudah mempunyai nilai rupiah. Ya. Nah, 1 bulan, kena 17,5, dapat Veloz, tahun, di akumulasi itu lebih 350, cuma di hari Senin sama Jumat. Ya, penting di sini saya menyampaikan apa argumentasi untuk meyakinkan pihak PT tadi supaya saya bisa di-hire dan mereka tertarik. Ya, saya sampaikan bahwa memang pada dasarnya jenis hukum kan cuma 2. Kalau tidak privat, publik. Karena dia lahir karena perjanjian, maka itu wilayah privat. Nah, di situ tentu perjanjian itu tunduk pada buku ketiga KUA Perdata mengenai perikatan mengenai perjanjian. Kecakapan bertindak hukum untuk subjek itu sangat menentukan. Nah, disitulah bahwa mau lakukan, nah di situ argumentasi kita berikan. Kemudian pada gilirannya tentu kita melakukan suatu pendampingan hukum seperti kontrak yang memang sudah saya berikan. Sekali lagi bahwa subjek hukum dalam bahasa Indonesia jelas orang. Maaf, subjek Indonesia adalah ada 2 kemungkinan. Kalau tidak badan hukum, badan hukumnya harus dibedakan juga. Orang pun dibedakan, cakap hukum, kapan dia cakap hukum untuk melakukan satu pilihan, peristiwanya apa, kejadian apa, perbuatan konkret hukum apa. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan seorang lawyer. Pinter, ya, wajib pinter. Cerdas, ya, wajib cerdas. Cerdas itu harus mampu memberikan alternatif. Oke. Kalau itu subjek, padahal di dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, hukum, predikat pun mempunyai
harus jelas, tegas, tidak ambigu. Predikatnya, kalau bahasa Indonesia kan hanya kata kerja. Bagi ius ubi suscit bukan di dalam masyarakat. Hukum cuma ada dua, privat. Tidak mempunyai asas-asas tersendiri. Perdata mempunyai asas-asas sendiri. Nah, itulah kita pengkayaannya itu yang luar biasa. Setiap peristiwa keperdataan privat dia mempunyai asas-asasnya sendiri, begitu juga pidana. Ya, kita tinggal bisu predikat objek. Objek dalam bahasa Indonesia adalah barang. Di hukum dibedakan. Barang sudah tetap berbeda, barang bergerak. Nah, di situ jelas. Pengalian atas benda tetap, tanah, rumah, sifatnya akan berbeda setiap pengalian terhadap benda bergerak. Contoh, mobil, benda bergerak, motor bergerak. Tanpa diketahui itu pemiliknya siapa, bisa dilakukan jual beli secara langsung. Yang kita sering sebut dengan besit. Orangnya disebut besiter. Untuk benda rumah, tanah, setiap pengaliannya ada ketentuan tersendiri. Apakah itu diberi ketahui? Itu harus dengan akta otentik. Ada pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu. Begitu juga, apakah itu benda itu menjadi miliknya, atau benda itu masih harta bersama. Nah, ini yang membedakan di dalam menentukan objek. Terakhir, untuk bahan ini, kita bisa mendiskusikan ini kulit saja, keterangan. Kita berbeda. Untuk bahasa Indonesia, keterangan masih tempat. Kita punya kompetensi. Di mana peristiwa itu terjadi, kompetensinya pengadilan ada 4. Tun, militer, apalagi umum, agama. Umum pun semuanya bertingkat. Ada negeri, ada tinggi, ada Mahkamah Agung. Warnanya. Kompetensi itu tentu, kalau Pak Eko itu laporan kita makin dan setiap prestasi kita punya nilai, setiap tingkatan itu. Ini kalau sampai banding, sampai kasasi, PK, nilainya akan berbeda. Nah, itu selalu Pak Joko nyampaikan, mesti rupa itu ngurut. Itu lawyer menjadi. Ya, ini pengantar Pak Joko yang nanti bisa barangkali menjadi umpan balik untuk diskusi berkaitan dengan Pak Joko memberikan suatu pengertian dari suatu argumentasi hukum, begitu juga pentingnya, begitu juga ruang lingkupnya. Jadi argumentasi hukum itu tentu tidak akan meninggalkan dengan bahasa hukum. Bahasa hukum ya bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, dan keterangan, tetapi di situ harus jelas, tegas, tidak ambigu. Oke, dulu nanti akan ada komentar, monggo. Berikutnya bahwa hukum itu, argumentasi itu tentu buah dari ilmu hukumnya. Untuk ilmu hukum, tadi saya sampaikan, mempunyai logikanya hukum tersendiri. Sekali lagi,
bahwa dalam ilmu hukum itu mempunyai logikanya sendiri. Logika itu adalah ilmu berpikir. Tentu kita berpikir dulu baru bertindak. Tentu kita berpikir dulu baru bertindak. Sehingga pertanyaannya, jadi ilmu berpikir adalah logika. Logika hukum mempunyai logika sendiri. Atas satu, Anda boleh catat. Mungkin waktu S1 pernah mendengarkan tentang logika hukum. Logika hukum itu mempunyai ciri tersendiri. Satu, atas jenis. Tadi saya sampaikan jenis hukum jelas. Kalau tidak privat, publik. Publik itu orang dan badan hukum dengan negara, dengan pemerintah, dengan kepentingan umum, negara dengan negara, pemerintah dengan pemerintah. Nah, itu hukum publik. Jadi ada unsur negara, ada unsur pemerintah. Oke. Privat itu orang dengan orang. Orang dengan badan hukum. Badan hukum dengan badan hukum. Jadi hukum jelas, nggak ada yang bencong, nggak ada yang antara abu-abu, perdata, pidana, tegas. Jadi jenis hukumnya itu cuma ada dua, lega publik, privat. Yang publik punya asas-asasnya sendiri, yang privat mempunyai asas-asasnya sendiri. Ya. Dua, logika hukum itu didasarkan atas stratifikasi, tingkatan. Stratifikasi atau tingkatan, klaster boleh. Pak Joko? Yang lebih tinggi. Ketentuan yang lebih tinggi tentu Undang-Undang Dasar. Yang paling rendah tentu peraturan daerah. Di situ, kalau kita mengenal klaster di dalam perundang-undangan, stratifikasi dalam perundang-undangan, tingkatan dalam undang-undang, kita punya ilmunya. Kita punya asas-asasnya. Kalau yang rendah, lex priori, derogat, lex superiori. Yang rendah nggak boleh melebihi yang tinggi. Kalau Anda dapat kasus perda kok melebihi undang-undang. Pernah ada perda kebersihan Sidoarjo memberikan sertifikat 6 kurungan. Padahal undang-undang lingkungan hanya 3 bulan kurungan. Pertanyaannya, mana yang lebih tinggi? Perda atau undang-undang? Tentu undang-undang. Padahal saya ngomong yang rendah tidak melebihi yang tinggi. Bagaimana untuk itu? Ya perdanya kita lakukan uji material kepada Mahkamah Agung untuk dibatalkan perda yang demikian itu. Batal demi hukum karena ditemukan undang-undang itu yang lebih tinggi. Gitu seorang lawyer itu tugasnya. Ya. Nah, itu nilai rupiah yang luar biasa. Yang umum dikalahkan yang khusus. Lex spesialis, derogat lex generalis. Masa ada peristiwa perkawinan pakai KUH Perdata? Karena ada undang-undang yang sudah mengatur tentang orang. Perdata kan ada 4 buku. Orang, benda, perikatan, dan kadaluarsa. Perkawinan adalah mengatur tentang orang. Peristiwa perkawinan sudah diatur, lex spesialis.
Maka derogat lek generalis. Yang khusus menyampaikan yang umum. Itu klaster. Itu stratifikasi tingkatan. Yang lama tentu digantikan yang baru. Nah, ini sekarang banyak undang-undang cipta kerja. Sekarang ada undang-undang cipta kerja, harmonisasi sekian banyak perundang-undangan. Bagaimana menghadapi itu? Konflik norma antara undang-undang, kemudian harmonisasi semuanya dengan undang-undang cipta kerja. Menghadapi itu. Banyak kasus-kasus yang demikian itu terjadi. Nah, di situ sudah ada memang ketentuannya. Nah, yang baru, yang lama digantikan yang baru. Nah, konflik-konflik norma itu pasti kita harus ngerti bahwa, oh iya, Pak Joko pernah menyampaikan bahwa hukum mempunyai logikanya sendiri berkaitan dengan tingkatan, stratifikasi, nah, dengan berlakunya asas-asas tadi. Yang rendah tak boleh melebihi yang tinggi, yang lama digantikan yang baru, yang umum digantikan yang khusus. Itu adalah logika hukum, di mana hukum mempunyai logikanya sendiri tadi atas jenis, kemudian atas stratifikasi tingkatan, yang ketiga sumber. Sumber. Nah, kita ingat sumber hukum itu ada dua. Ada material, isi, ya. Kemudian ada formil, bentuk. Sumber hukum itu atas isi dan bentuk. Isi berarti itu menghadirkan stratifikasi tadi, tingkatan-tingkatan tadi. Formil itu bentuk. Ternyata hukum itu tidak pada perundang-undangan saja, tapi ada sumber hukum yang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Sebagai hakim, tentu dia harus bisa menemukan hukumnya. Suatu saat Pak Joko dapat kesempatan memberikan advice hukum dari suatu perusahaan, di mana perusahaan tadi menuntut ingin mempekerjakan perempuan di malam hari. Tentu bukan PSK. Ini pekerja halal, pekerja yang tidak melanggar hukum, tetapi karena tuntutan pekerjaan, karena order yang meningkat, dia membutuhkan kebutuhan, dia mencari untung. Setiap perusahaan mencari untung yang besar. Tapi pekerjanya ada pekerja perempuan untuk perusahaan tertentu, produk tertentu, dia ingin memobilisasi perempuan tadi untuk 24 jam bekerja dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Dengan situ perusahaan dapat untung yang besar. Pak Joko bagaimana mencarikan hukum untuk perlindungan perempuan yang bekerja di malam hari? Oke, tentukan, terus apa yang bisa dilakukan? Pak Joko ingat bahwa sumber hukum ya itu ada konvensi, ada jurisprudensi, ada perundang-undangan, ada doktrin, pendapat, ada kebiasaan-kebiasaan. Di dalam Undang-Undang 1323, Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak diketemukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk pekerja yang bekerja di malam hari, untuk perempuan yang bekerja di malam hari. Kemudian saya melakukan kajian penelitian yang mendahului, ditemukan di situ konvensi ILO, konvensi internasional, dan kita bagian daripada konvensi itu, maka ada ratifikasi yang menunjukkan bahwa ada undang-undang terhadap sana. Ketemulah di situ. Nah, di sana ada 4 boleh perusahaan yang mempekerjakan perempuan di malam hari ketika 1, mereka dilakukan antar jemput dari suatu tempat ke tempat pekerjaan. 2, mereka harus cukup gizi, diberikan gizi yang tinggi, karena perempuan harus kodrat wanitanya, ya, melahirkan,
netei gitu ya. Yang ketiga, nggak boleh remang-remang lampunya, harus menyala. Keempat, toiletnya harus di dalam, nggak boleh di luar. Yang kelima, harus cukup keamanan. Syarat itu kemudian saya tuangkan dalam perjanjian. Hai perusahaan, Anda harus memenuhi ini ketentuan ini. Hai pekerja, Anda akan mendapatkan fasilitas ini. Kemudian kita siapkan kontrak perjanjian kerja. Karena hukum itu bisa bersumber pada perundang-undangan, bisa bersumber dari perjanjian. Pasal 1338 kita gunakan kebebasan berkontrak. Dan itu kedudukannya sama dengan undangan perjanjian itu. Ternyata buruh kita kumpulkan, kemudian ternyata bagaimana ini digantikan nilai nominal. Mentahan, katanya gitu. Karena untuk antar jemput sudah ada pacar, ada suami. Untuk gizi bisa bontot, katanya gitu. Kemudian untuk keamanan, ya, yang lain-lain bisa dipenuhi. Bagaimana? Terus disepakati, dirupiahkan, ada penawaran. 1 hari waktu 100.000. Hai pengusaha, mampu gak? Mampu. Ya, ini kesepakatan bersama, maka itu dituangkan dalam perjanjian, maka tentu setiap hubungan industrial akan ada pengawasan dari Disnaker. Nah, kita tunjukkan perjanjian yang kita sudah buat menjadi satu kesepakatan bersama, dan itu mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Undang-Undang Pasal 1338, kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata kita. Gitu, ya. Nah, tentu nilainya lumayan. Ya, bikin kontrak gitu waktu itu 25 juta diberikan untuk memberikan dasar hukum, ketemu, ya memang menjanjikan sang lawyer itu ya dengan cara. Kalau itu laku dan ada terus, ya, karena setiap pasti pasang surut ya. Nah, oleh karena itu tuntutannya apa kalau kita laku? Profesional. Profesional itu harus mampu meningkatkan pendidikannya. Saudara tidak cukup dari PKPA, nanti ada ujian lulus, kemudian pelantikan, kemudian bisa buka kantor. Ya, sementara nggak bisa buka kantor sendiri, gabung-gabung dulu. Ya, oleh karena itu proses yang panjang, gabung-gabung dulu. Kemudian kalau sudah yakin profesionalnya, ya kita bisa mandiri. Tapi profesional itu berbarengan itu harus dilaksanakan dengan etik seorang advokat. Nah, kalau tidak, mungkin kalau tolaku hanya sebentar, ya tidak cukup waktu yang panjang. Ya, seperti mata uang. Profesional yang berintegritas. Pengacara yang berintegritas pasti langgeng, awet, gitu ya, awet. Insya Allah berkah di situ ya. Nah, gitu. Tidak sedang tipu-tipu, ya, menghisap WE klien itu, tidak ada pekerjaannya. Nah, itu jadi pemerasan, nanti jadi pengaduan, ya, kepada induk organisasinya. Pekerjaannya nggak ada, kemudian cuma dihisap itu, dijanji-janjikan toh. Lah itu jangan sampai itu terjadi. Nah, itu pengacara yang tidak berintegritas tentu. Ini jauh dari keberkahan. Ya. Oke. Tadi logika hukum atas jenis, stratifikasi, dan sumber atas logikanya. Tentu Pak Joko senang dengan pertanyaan-pertanyaan, senang dengan diskusinya. Saya masih ada materi satu lagi yang perlu disampaikan. Paling tidak ini mengawali untuk diskusi, Mas Moderator, barangkali bisa dipimpin 1-2 pertanyaan untuk bisa berikan tanggapan. Baik Pak Joko, terima kasih untuk sesi yang pertama ini. Kepada rekan-rekan peserta, silakan jika ada yang mau bertanya. Mohon izin bertanya.
Ya, silakan Pak Siap. Imam. Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Makfur, Pak Joko. Ya, Mau siap. izin bertanya. Tadi yang masalah perlindungan perempuan yang kerja di malam hari, Pak. Ya. Ini ada kasus ya, Pak, di sebuah pabrik bahwasanya yang permasalahannya itu yang terjadi di outsourcing, Pak. Ini kebanyakan kan perusahaan yang mempekerjakan perempuan itu kan outsourcing, jadi perlindungannya itu kurang. Nah, di situ ada terjadi pelecehan, Pak. Pelecehan karena perlindungan kurang, karena di situ kurangnya perlindungan outsourcing, ada sebuah kasus yaitu pelecehan. Dan tadi kan Pak Joko mengatakan bahwasanya kalau masalah perjanjian, apalagi pekerja perempuan di malam hari, itu yang lebih kuat lagi apa ada dasar hukum yang menentukan, Pak Joko. Jadi kita nanti bisa mempressing sebuah perusahaan itu agar menjalankan hal-hal yang baik untuk perlindungan perempuan yang dipekerjakan di malam hari. Makasih Pak Joko. Oke, makasih. Pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang baik, dan Pak Joko ingin berusaha untuk menyampaikan. Saya sampaikan bahwa hubungan antara perusahaan dan pekerja itu merupakan hubungan industrial. Undang-undangnya ditemukan 13/2003. Dalam hukum perdata, kita ingat bahwa sumber hukum setiap hubungan hukum itu cuma ada dua. Satu berdasarkan pada undang-undang, satu berdasarkan perjanjian. Dalam hubungan industrial, itu ada 3 bentuk perjanjian. Tadi saya katakan, perjanjian itu kedudukannya sama dengan undang-undang, dasar hukumnya 1338, asas kebebasan berkontrak. Ya, asal, nah itu misalnya asal 1338 itu terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Terpenuhinya syarat-syarat suatu perjanjian. Apa itu? 1320 kita baca bahwa ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Syarat subjektif adalah mengenai sepakat, mengenai kedewasaan. Kedewasaan dalam hubungan industrial ditentukan mereka yang sudah umur 18 tahun. Taruhlah ditemukan mereka umur 17 tahun kok ada kontrak kerja. Soal jenis waktu kerja, ada waktu tertentu, ada waktu tanpa waktu. Ya, pekerja tetap ada waktu tertentu. Sekarang waktu tertentu pun ada ahli daya atau yang sering di outsourcing-kan itu, dialidayakan. Pegangan tadi, kebebasan berkontrak kedudukannya sama dengan Undang-Undang 1338, kecuali itu harus memperhatikan syarat suatu perjanjian. Syarat subjektif, sepakat, kedewasaan. Oke, clear Pak Joko ini. Kalau tidak dipenuhinya bagaimana? Jadi perjanjian itu dapat dibatalkan. Kepada siapa dapat dibatalkan? Ya pengadilan. Dalam hubungan industrial, pengadilannya pengadilan tersendiri. Dalam hubungan industrial, PPHI. Ya, nah, sekarang syarat objektifnya adalah hal tertentu sebab yang diperbolehkan. Kalau tidak dipenuhinya bagaimana Pak Joko? Itu batal demi hukum, dianggap tidak ada perjanjian. Oke, clear. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Joko bahwa kebebasan berkontrak kedudukannya sama dengan undang-undang, syarat terpenuhinya sahnya suatu perjanjian 1320, ada syarat subjektif,
ada syarat objektif, tidak dipenuhi syarat subjektif berakibat dapat di pengadilan TPHI, kalau syarat objektif batal dianggap tidak ada perjanjian. Nah, sekarang posisi lawyer tentu melakukan satu pembelaan, pendampingan, penuntutan, ya. Kita ingat dalam setiap hubungan industrial ada 3 bentuk perjanjian. 1, perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu lahir antara kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Kita lihat apa saja yang telah disepakati. Yang kedua, peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu persis inisiatif dari perusahaan. Misalkan mengenai kapan jam kerjanya, kapan jam istirahatnya. Ya, dan ini tetap harus dibantu, dikontrol hubungan industrial itu oleh pemerintah. Pemerintah dalam fungsi pengawasan, dalam ini Dinas Tenaga Kerja. Yang ketiga, tentu perjanjian kerja bersama. Nah, berarti biasanya ada perusahaan besar, macam-macam, kemudian sepakat bersama untuk melakukan kesepakatan kerja. Nah, di situ kecerdasan kita harus lihat semuanya itu. Bagaimana pasal 1338, pasal 1320, kemudian lihat peraturan perusahaan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan bersama. Di mana pelanggaran hukum itu terjadi? Pelecehan, Pak Joko. Pelecehan itu masuk jenis pidana atau perdata? Pidana. Pidana itu berarti siapa yang dalam ini ya harus laporan kepada kepolisian. Kepolisian itu sebagai wakil dari pemerintah, wakil dari negara hadir untuk melindungi kepentingan umum. Kalau terjadi pelecehan, maka ya mesti harus ada unsur pidana, berarti masuk kepolisian, harus ada pelaporan. Ya, tapi kadang-kadang mungkin kita bisa mengkompromisikan supaya meminimal mungkin risiko itu, ya silakan. Kita mesti harus ada bargaining position, piro biasanya kan gitu ya. Pironya itu, ya posisi lawyernya bisa meminimal mungkin risiko itu terjadi. Ya, ketika kita harus pintar di situ. Jadi ini yang barangkali bisa mengantarkan untuk mencari jawab. Ya, prinsip bahwa kedudukan perjanjian kalau ditempuh dengan 1320 maka kedudukannya sama dengan undang-undang dasar hukumnya 1338 kebebasan berkontrak, ya asas kebebasan berkontrak itu. Kemudian dalam peraturan perusahaan itu ada 3 yang ada, itu termasuk hak normatif dari Undang-Undang 1343, perjanjian kerjanya. Dan jangan-jangan dia mengikat kerja untuk di bawah umur. Itu pun ternyata anak di bawah umur masih diizinkan oleh beberapa peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk jenis pekerjaan apa dalam rangka untuk diizinkan oleh hukum. Gitu kali ya. Kurang lebih jawaban dari Pak Joko. Saya tunggu lagi 1 pertanyaan untuk selanjutnya ada materi berikutnya. Moderator masih ada waktu ya untuk Pak Joko ya? Masih Bapak. Silakan. Ya, Dr. Yunian Toro, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Joko atas waktunya. Ya. Saya ada sebuah kasus ini, kebetulan teman saya itu bekerja di sebuah bank di Surabaya. Jadi gini kasusnya Pak, kebetulan teman saya ini kan marketing, karena tidak dapat memenuhi targetnya, dia itu diancam untuk diancam untuk di PHK, karena dia itu sudah berstatus pegawai tetap, otomatis dia tidak dapat di PHK. Dan solusinya itu dari perusahaan disuruh untuk mengundurkan diri. Tetapi pegawai tersebut tidak mau mengundurkan diri karena masih membutuhkan pekerjaan itu. Kira-kira tindakan apa yang dilakukan supaya dia dapat tetapnya untuk bekerja gitu Pak. Jadi tidak mau untuk
resign atau tidak mau untuk nganggur di rumah seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Oke. Ya, moderator sudah bisa saya tangkap pertanyaannya bahwa setiap hubungan kerja, tadi saya sampaikan hubungan kerja disebut hubungan industrial. Bisa barang, bisa jasa. Di situ selalu dibangun dengan konstruksi perjanjian-perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu mempunyai kedudukan sama dengan undang-undang. Asal tadi terpenuhinya syarat subjektif maupun objektif sebagaimana 1320. Oleh Undang-Undang 1323, hubungan industrial itu ada hak dan kewajiban. Memang dalam kajian akademis itu wujud substantif dari hukum yang sebenarnya itu adalah susah isinya. Pak Joko, halo Pak. ya bisa diterima lagi. Oke. Ada halo? Silakan, Pak. Ya, Pak. Ya. Maaf ada informasi masuk. Oke. Tadi sampai bahwa wujud substansi bentuk dari hukum yang sebenarnya itu adalah hadirnya hak dan kewajiban. Sekali lagi, hadirnya hak dan kewajiban. Baik yang dibangun melalui perjanjian, mau dibangun dengan perundang-undangan. Jadi itu, hak dan kewajiban. Nah, dalam kasus yang disampaikan tadi, setiap hubungan hukum membangun perjanjian, sebagaimana hubungan karyawan dengan pihak perusahaan, ini hadirlah yang wujud hak dan kewajiban. Begitu juga undang-undang yang mengaturnya, Undang-Undang 13/2003. Di situ juga menghadirkan hak dan kewajiban. Nah, terhadap persoalan-persoalan perusahaan, itu seringkali memang ada kecurangan-kecurangan yang ia lakukan. Dia mengendaki karena tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana pada waktu perjanjian kerja yang terjadi, mereka ada dua opsi pilihan. Ya, pasti perusahaan menghindari kalau ini dipaksa atau dikeluarkan karena tidak dipenuhinya prestasi. Karena ada perikatan, ada perjanjian, tidak dipenuhinya prestasi, misalkan menghadirkan karena sebagai marketing, ya tidak menguntungkan lagi, itu pasti dianggap wan prestasi. Wan prestasi itu tadi 1243, 1249 KUH Perdata disampaikan ketika tidak memenuhi prestasi sama sekali. Diperjanjikan hubungan kerja itu marketing punya klien sekian untuk setiap bulan, misalkan. Kalau nggak terpenuhi itu berarti wan prestasi. Karena wan prestasi itu tidak memenuhinya prestasi, yang kedua kurang atau terlambat. Yang ketiga, terpenuhi, tapi seharusnya tidak boleh dilakukan. Itu konsep wan prestasi. Perusahaan pasti banyak pilihan-pilihan yang mau dipilih. Tentu perusahaan tidak mau rugi. Nah, itu perusahaan tidak mau rugi. Kalau kita diberhentikan karena dia sebagai karyawan tetap, mempunyai implikasi pesangon. Nah, padahal yang bersangkutan kasusnya mereka tidak mau diberhentikan, kita nggak mau minta mengundurkan diri, mengundurkan lagi, apalagi mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu akan menghindar dari hak pesangon. Kewajiban pesangonnya maksud saya. Dan itu hak karyawannya. Ini seringkali terjadi di perusahaan-perusahaan yang mereka itu berusaha untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Apa yang biaya lakukan? Ya, tentu ada dewan pengawas dalam setiap hubungan industrial itu. Siapa itu? Disnaker, tadi saya sampaikan.
Karena Disnaker itu hadir, pemerintah itu hadir di dalam hubungan ketenagakerjaan, hubungan industrial itu sebagai pengawasan. Selain dia mengeluarkan regulasi pengaturan, dia membuat satu pengawasan-pengawasan ketika pihak-pihak yang dirugikan tentunya dalam hubungan industrial karyawan bisa mengadu ke sana. Kalau nggak tercapai, nah tentu lembaga pengadilan, dalam ini PPHI. Jadi Bapak, singkat jawaban gitu, sepanjang itu belum ada titik temu, maka bisa laporan kepada Disnaker setempat, satu. Kalau tidak ada titik temu lagi, maka kan di sana ada bipartit, penyelesaian antar pihak, ada tripartit, ya berarti ada unsur pemerintah untuk itu. Kalau tidak, maka dia melakukan gugatan kepada pengadilan. Dalam hubungan industrial itu pengadilannya sudah pengadilan khusus namanya PPHI. Ya, demikian Mas Moderator untuk bisa memberikan jawaban. Baik Bapak, terima Kalau kasih. diizinkan saya lanjutkan, masih materinya memang kalau di S1 itu 2 SKS dan waktunya 16 pertemuan. Nah, ini yang masalahnya. Saya ingin mencoba membingkainya untuk 1 jam, 2 jam, kemudian langsung diskusi gitu ya. Memang tidak bisa terpenuhinya semuanya, tapi paling tidak teman-teman calon kandidat pengacara tadi paling tidak menemukan informasi, secuil informasi supaya untuk memperkaya mereka menyiapkan jadi pengacara yang baik, yang profesional, yang berkarakter tadi. Ya, mohon izin Pak Joko, ini karena saking menariknya materi Bapak ini masih ada 1 peserta lagi nih atas nama Rona yang pengen bertanya. Mohon waktunya Bapak. Kalau ada waktu masih kurang berapa atau saya? Waktu kita Bapak kurang lebih 1 jam ke depan Pak. Masih ada 1 jam ke depan. Oke, kalau gitu saya terima, monggo wis, ayo. Silakan Mbak Rona. Ya, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Pak Joko. Ya, selamat siang. Pak, Bapak dulu dosen saya, Pak. Oh iya, alumni ya. Ingat saya namanya lupa, Pak, ingat. Iya, Pak, menyambung sama pertanyaannya yang barusan tadi soal adanya SP3. Nah, kalau di perusahaan saya ini agak lucu, Pak. Kami disuruhnya itu membuat komitmen letter untuk marketing yang mungkin tidak mencapai performanya. Nah, dan itu juga terjadi kepada saya. Cuma di samping itu kami juga disuruh membuat surat pengunduran diri. Sayangnya teman-teman ini banyak yang akhirnya terpaksa. Kalau ada sebagian yang tetap ngotot mengikuti peraturan perusahaan, yaitu ya sudah SP3 saja biar sesuai peraturan perusahaan. Kalau memang nggak bisa capai performanya ya SP-nya lanjut, SP1, 2, 3, lalu PHK seperti itu. Cuma sering sekali dulu ada itu yang satu rekan saya sudah membuat komitmen letter, surat pengunduran diri yang dibuat juga oleh HRD-nya, akhirnya dia keluar dan dia laporan ke Disnaker, pada akhirnya dia juga nggak kena karena katanya sudah membuat komitmen letter, sedangkan komitmen letter sendiri di perjanjian perusahaan juga nggak ada tersebut gitu loh. Nah itu gimana ya Pak ya? Termasuk bisa dibilang kuat nggak sih komitmen letter yang kami buat sebenarnya? Ya, itu ya. Wah, tadi sebenarnya lebih menarik tadi sebenarnya di bawah saya tadi yang mendahului namanya Dr. Himawan Estu, teman dosen di Wijaya Kusuma, beliaunya sebagai Kepala Dinas Tenagakerjaan Jawa Timur. Wah, itu mungkin ini tadi lebih tepat pertanyaan 1, 2, 3. Tapi oke. Semoga aja Pak Joko bisa memberikan jawabannya. Tentu pendekatannya Pak Joko, pendekatan akademis ya. Dalam praktek seringkali memang pendekatan ilmu itu seringkali di penegakannya jauh dari harapan itu. Karena memang ilmu itu tatarannya tentu ideal. Ya, tataran ideal. Biasanya timbul masalah itu ketika gap selisih jarak antara solen dan C-nya. Pertanyaannya memang
Bagaimana Pak yang mesti seharusnya terjadi ketika pemaksaan-pemaksaan yang dalam bahasa tekanan-tekanan atau apa namanya intervensi dari perusahaan untuk bagaimana suatu perusahaan menjadi sehat kembali ya. Makanya dalam kondisi yang sekarang yang abnormal, misalkan pandemi itu seringkali jadikan suatu alasan di dalam perusahaan yang mau kolap biasanya itu. Sementara dia punya hitung-hitungan, ketika itu terjadi maka social cost-nya terlalu besar karena kewajiban-kewajiban pada karyawan. Ada dua bentuk. Satu misalkan ketika dia mem-PHK, memberikan pesangon yang bisa memberikan lebih, itu akan menggerus modal kapital dari suatu perusahaan. Tapi tentu pilihannya berusaha untuk terjadi ada SP1, SP2, kemudian mereka diatur dalam suatu peraturan perusahaan. Ya, gini Mbak, kita kalau seperti itu kita harus pinter-pinter. Pinter-pinteran itu ketika di lapangan, ini tadi saya disampaikan seorang lawyer itu harus cerdas, harus mampu berpikir alternatif dalam rangka memberikan yang terbaik bagi kliennya. Saya harap Mbaknya yang alumni tadi itu dalam rangka itu tentu menyiapkan ya, sekarang jadi semoga aja pendidikan PKP, pendidikan kepengacaraan yang selanjutnya ujian dan lulus ya nanti bergerak di bidang ketenaga kerjaan itu luar biasa ya. Oke. Tadi saya disampaikan bahwa hukum mempunyai logikanya sendiri ya atas jenis stratifikasi. Stratifikasi itu ada asas vertikal. Vertikal itu yang rendah tidak boleh melebihi yang tinggi, yang lama digantikan yang baru. Kemudian horizontal yang umum digantikan yang khusus. Dalam setiap hubungan, dalam satu hubungan industrial itu tadi ada saya sampaikan ada 3. Ada perjanjian kerja, clear Pak. Dalam peraturan perusahaan itu dibuat sepihak, pasti sepihak oleh pengusaha. Dalam kondisi tertentu dia mendahului bikin aturan-aturan yang dimana di situ tolong bahwa ada ketentuan yang lebih tinggi yang dilanggar dari peraturan perusahaan tadi. Lagi kita harus cerdas, harus pintar, kita harus memberikan alternatif. Tadi ilmunya tadi yang rendah tidak boleh melebihi yang tinggi. Ya, yang lama digantikan yang baru. Nah, ketika ditemukan peraturan perusahaan tadi sangat merugikan dari pekerjanya, dan itu diketahui bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, misalkan ditemukan ternyata ada peraturan menteri yang tidak mengizinkan PHK ketika peristiwanya demikian, misalkan. Maka sampaikan kepada, sepanjang kita bisa menunjukkan kepada HRD-nya, bahwa ada ketentuan yang lebih tinggi yang dilanggar oleh perusahaan. Kalau itu dilakukan, maka itu terjadi perbuatan melanggar hukum. Karena perbuatan melanggar hukum bertentangan dengan ketentuan-ketentuan itu tadi. Nah, peraturan perusahaan itu pasti lebih rendah dari peraturan perusahaan. Dan ini menabrak asas tadi, yang rendah tidak boleh melebihi yang tinggi. Bagaimana? Bipartit. Bipartit nggak bisa, tripartit nggak bisa, maka pengadilan. Dalam ini pengadilan ketenaga kerjaan. Gitu ya, mau dikembangkan lagi boleh. Atau Sejauh ini kecepatan saya Pak Joko. paham. Ya. Halo, moderator nggak jelas moderator? Mengerti versinya yang saya nggak mau dibuatkan oleh ARD. Halo, ya? Halo, ya, ulangi Mbak, ya. Mbak Rona terputus-putus ini jaringannya. Iya, mungkin gangguan nih. Tapi jawaban saya sudah bisa diterima ya? Bisa Pak, bisa. Sudah Ya, Pak. monggo sekarang mungkin gangguan ini jarak jauh ini juga mempengaruhi. Ya.
Ya, kalau sarannya buat teman-teman yang mungkin juga kerja di perusahaan, kalau misalnya disuruh buat surat pengunduran diri, dan mungkin ada model-model macam komitmen letter kayak perusahaan yang saya tempati sekarang, minta aja surat pengunduran dirinya itu kita sendiri yang ngisi. Karena saya waktu itu ngisinya, apabila komitmen letter saya terpenuhi, maka surat pengunduran diri ini akan gugur dengan sendirinya. Jadi mereka nggak bisa menyalahgunakan surat pengunduran diri tersebut gitu loh. Nah, teman-teman yang lain nggak pakai gitu-gitu kan, jadinya mereka sempat kena gitu. Ya, tapi untuk penjelasannya Pak Joko sudah masuk kok, Pak. Oke, Mas Moderator, barangkali saya lanjutkan materinya atau ada pertanyaan, sudah masih lumayan panjang. Baik Pak Joko, silakan Pak Joko. Pak Joko dilanjutkan materinya Pak Joko. Oke. Saya lanjutkan. Dalam ilmu hukum, itu ada lapisan-lapisan ilmu hukum yang perlu kita kenali. Dalam referensi Bruging, Anda bisa baca di bukunya Arif Siddharta mengenai posisi hukum dalam pengertian hukum positif. Karena pada dasarnya seorang lawyer itu S1, karena syarat lawyer itu cukup S1 sebenarnya. Harapannya bisa S2, bisa S3 untuk profesional lawyer, supaya ilmunya lebih kuat. Sekali lagi, dikenal dalam ilmu hukum itu lapisan-lapisan ilmu hukum. Waktu PIH, kita pernah mengenal ius constitutum, ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum positif, hukum yang berlaku, hukum yang siap saji. Di situ wilayahnya pengacara. Ada peristiwa konkret, ada kejadian konkret, ada perbuatan konkret, apa hukumnya? Pas itu. Apa hukumnya dari peristiwa tadi? Apa hukumnya dari kejadian konkret hukum tadi? Ada perbuatan konkret apa? Apa hukumnya? Nah, itulah stratifikasi tingkatan dalam ilmu hukum. Yang paling tinggi itu tingkatannya, mungkin di tulisannya Pak Joko ada di situ, ada stratifikasi hukum, Mas Moderator, ada hukum positif, dogmatik hukum, ada asas-asas hukum, ada teori-teori hukum, sampailah kepada filsafat hukum. Dogmatik hukum, nah, dogmatik hukum, itulah hukum positif kita, teknologi hukum kita. Hukum yang siap saji. Dan hukum itu biasanya atos, kaku. Kita lihat pasal pencurian. Tahu pidana kita. Pasal pencurian itu oke, stop moderator. Inilah yang saya katakan stratifikasi dalam ilmu hukum. Sekali lagi, hukum positif, hukum yang siap saji, itu yang paling harus dikuasai oleh teman yang mau menyiapkan sebagai lawyer. Di situ hukum positif selalu bicara, menyampaikan apa peristiwanya, apa hukumnya, kejadian apa hukumnya, perbuatan konkret apa hukumnya. Apa hukumnya itu adalah hukum positif. Kata-kata hukum positif
suci. Nah, di situ harus kita kuasai. Sebagai contoh, kalau tadi privat, keperdataan, kita sudah punya buku KUH Perdata. KUH Perdata ada 3. Apa buku? Orang, benda, kemudian perikatan, dan kadaluarsa. Kita tinggal lihat peristiwanya, apa hukumnya? Apa ini buku 1, apa buku 2? Apa buku ketiga? Buku ke-1 sudah disampaikan di dalam mengenai perkawinan. Kalau ada perkawinan, kita tidak perlu pakai hukum positif lagi. Ini yang saya katakan, hukum yang siap saji, hukum yang kaku, atau karena paling dekat, paling di bawah dengan peristiwa kejadian konkret di dalam masyarakat. Berikutnya di situ ada praktek hukum, ya. Praktek hukum selalu berdampingan dengan hukum positifnya. Maka disinilah wilayah pengacaranya, penguasaan hukum positif itu menjadi pertaruhan. Tadi sebagai contoh, badan hukum itu tidak berhenti pada yayasan, koperasi, PT, ya, CV itu mempunyai sebagai contoh. Yayasan, ya, di situ ada 3, ada pengurus, ada pengawas, ada pembina. Kapan itu yang berhubungan dengan pihak ketiga? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Bukan. Nah, itu di dalam praktek hukum. Setiap penyimpangan terjadi itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Nah, kemudian kepada dogmatik hukum. Dogmatik hukum lebih meningkat lagi, itu selalu terbangun dari keajekan, kebiasaan yang ada. Kemudian dinormakan, yang semuanya didasarkan pada teori-teori hukum yang membangun. Kedudukan yang paling tinggi tentu filsafat hukum. Ini biasanya dalam praktek kepengacaraan yang perlu ingin dicapai. Misalkan, sebelum ke meja hijau, sebelum ke pengacaraan, taruhlah mengenai perceraian. Selalu dikedepankan pada musyawarah dulu para pihak. Kalau musyawarahnya bisa diselesaikan, ya, tapi bisa menemukan tujuannya. Itu katanya ius constituendum, hukum yang diidealkan, hukum yang diciptakan. Karena jauh dari realita. Kalau kita pakai Hans Kelsen, tujuan hukum itu kan ada 3. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Seringkali teman-teman hukum itu memaksakan dengan kepastiannya. Tapi tidak banyak juga yang bisa merangkai, ya, pada 3 tujuan hukum tadi. Tapi tidak sedang mengedepankan dikit-dikit musyawarah, dikit-dikit musyawarah, dikit-dikit musyawarah. Kalau itu sudah tercapai, kenapa tidak? Memang pada dasarnya menaikkan masalah dengan segala upaya yang bisa dilakukan. Dalam kajian-kajian ilmu hukum juga bagaimana kita itu meminimal mungkin risiko hukum di pengadilan. Bisa membantu pengadilan, kita itu pada jumlah besar, kita baru ingat bahwa, kita ingat waktu di PH ya, hukum itu kan bersumber pada 2, Eropa kontinental, yang selalu dibangun dengan perundang-undangan dalam bentuk kodifikasi-kodifikasi,
Di situ ada hukum material, ada hukum formil. Kemudian kutub yang berikutnya adalah common law. Common law itu mengedepankan pada putusan-putusan pengadilan, jurisprudensi. Ya, nah disitulah mempunyai karakter yang berbeda, karakter beda. Jurisprudensi itu mengedepankan bahwa setiap persoalan-persoalan tadi sudah sampaikan di depan. Masalah hukum itu ketika terjadi gap, selisih jarak antara solemn dan say-nya. Di Indonesia sebenarnya sudah menjadi kolaborasi yang sekarang ini berkembang antara Eropa kontinental dengan common law itu dalam kajian akademis. Nah, teman-teman pengacara seringkali memang mengedepankan kepada kodifikasi, pokok-e, dan itu atos keras. Itu dalam kajian hukum positif. Syaratnya tadi penguasaan terhadap asas-asas yang terjadi. Kemampuan untuk menguasai hukum positif harus tetap dilakukan. Karena ingat tadi dalam logika hukum. Ya, jadi bahwa sebelum terakhir nanti ada materi lagi satu, setelah itu diskusi lagi. Ya, yang perlu saya garis bawahi, kita waktu PH dikenalkan hukum ius constitutum, hukum positif yang siap saji. Dan itu atos, dan itu kaku. Kecuali punya kepentingan-kepentingan, mestinya misalkan undang-undang partai politik, undang-undang pemilu. Nah, itu selalu begitu mudah perubahan-perubahan itu terjadi. Ya, tapi untuk undang-undang KUH pidana sampai sekarang nggak akan selesai-selesai. Apalagi KUH perdata. Karena memang pasal 2 aturan peralihan kita, segala ketentuan yang belum ada, maka ketentuan yang berlaku masih efektif berlaku. Yang ada masih berefektif. Ditemukan di BPHN, Badan Hukum Nasional kita, masih ada 300 produk kolonial berlaku di Indonesia. Tinggalan kolonial Belanda. Di antaranya KUH pidana, KUH perdata, hukum dagang, pelayaran, macam-macam. Di situ masih memperlakukan ketentuan Belanda, karena memang pasal 2 aturan peralihan dari konstitusi kita, undang-undang masih berlaku efektif. Itu yang menjadikan bangsa kita dalam pembangunan hukum lambat, lemes. Ya. Nah, disitulah tapi itu hukum positif kita yang kaku, yang kasar, yang atos, tapi ini pekerjaan wajib bagi seorang lawyer penguasaan di dalam hukum positif. Jadi kalau ada peristiwa perceraian, jangan langsung buku KUH perdata, mesti undang-undang perkahwinan. Ya. Nah, hukum positif itu dibangun dari dogmatik hukum, teori hukum, dari filsafat hukum. Itu ya. Jadi kapan sekarang menjadi kajian filsafat seringkali? Kapan sih ius constituendum itu menjadi ius constitutum? Ketika sudah terbangun dengan teori-teori, sudah terbangun dengan kebiasaan-kebiasaan, menjadi dogmatik hukum, itulah menjadi hukum positif, praktek hukum. Mas moderator, masih ada waktu, materi terakhir Pak Joko yang perlu saya sampaikan bahwa untuk menghasilkan, menyimpulkan hukum dengan benar, supaya kita mampu berargumentasi hukum dengan benar, supaya kita bisa memberikan advice hukum yang benar, supaya tidak terjadi kesesatan, kesalahan berpikir, maka materi penutup dalam hal ini untuk materi penalaran hukumnya. Penalaran hukum berarti nalar hukum. Ilmunya tadi disebut logika. Berarti penalaran, berarti bagaimana bentuk berpikir hukum itu. Bagaimana bentuk berpikir hukum yang benar tentunya, supaya tidak terjadi kesesatan, kesalahan di dalam berpikir.
Karena kesesatan itu nanti kajiannya orang berpikir benar itu ternyata probabilitasnya cuma 25%. Nah, itu yang kita jual. Nah, oleh karena itu tidak mudah untuk berpikir benar tadi. Supaya kita bisa mendapatkan penyimpulan, berargumentasi, memberikan advice hukum dengan benar. Bentuk berpikir hukum benar itu ada 3 capaiannya, ya, prosesnya. Kita tahu waktu PIH, waktu di S1 ada 2 bentuk, deduktif, umum ke khusus, menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum ke khusus, dan induktif, menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus kepada yang umum. Oke, ilmunya cuma itu. Nah, proses itu diraih, dicapai untuk menghasilkan penalaran hukum dimulai dari konsep yang benar. Sekali lagi, konsep yang benar. Pak Joko menyontohkan, tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan atau terlambat diperjanjikan, memenuhi tapi terlambat atau kurang, ada konsep apa di situ? Audiens, peserta. Halo moderator, bisa diantarkan? Ya, Halo? Ya, Pak Joko. Ya, moderatornya juga konsentrasi dong. Ya, Pak. Ya, materi ya adalah itu bisa menghasilkan nilai yang luar biasa, menyimpulkan hukum, kemudian bisa hanya Putus-putus, Pak. Mohon izin, Pak. Nah, Pak Joko, suaranya jaringannya agak sedikit naik turun, Pak. Oke, Pak gitu ya. Semoga saja ini karena memang jarak ya, katanya pengaruh. Halo, bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sekali lagi, kita ini penutup adalah penalaran hukum. Penalaran tadi adalah untuk berpikir hukum. Tentu pilihan kita berpikir hukum yang benar, bukan yang sesat, bukan yang salah. Probabilitas, kemungkinan berpikir hukum benar itu cuma 25%. Berarti kesesatan berpikir ada 75%. Bagaimana pembuktiannya Pak Joko? Rumus sekarang, dimulai dari rumusnya. Berpikir hukum benar apabila konsepnya benar, 1, proposisinya benar, maka penyimpulannya benar. Itu rumusnya. Cuma 25% kebenaran dalam berpikir itu. Kesesatan ada 75%. Apabila konsepnya benar, proposisinya salah, maka penyimpulannya akan salah. 1. Konsepnya salah, proposisinya benar, maka penyimpulannya akan salah. 2. Yang ketiga, kalau konsepnya salah, proposisinya salah, maka penyimpulannya akan salah. Itu yang saya katakan. Jadi kebenarannya itu cuma konsepnya benar, proposisinya benar. Berarti cuma 25%. Dari kesesatan berpikir itu mempunyai bobot 75%. Kita buktikan konsep benar. Konsep itu adalah peristiwa, kejadian, perbuatan hukum di dalam masyarakat yang tidak lain adalah sebuah pengertian
definisi. Sekali lagi, pengertian definisi dari peristiwa, kejadian, perbuatan konkret, hukum di masyarakat. Contoh, tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana ia perjanjikan, maka ada konsep one prestasi. Kalau saya katakan itu konsep buatan melanggar hukum, boleh, tapi salah, sesat. Contoh, malpraktek kedokteran, dalam kasus malpraktek kedokteran, yang sifatnya inspanning verbentenis, upaya maksimal, itu berbeda yang resultat verbentenis, yang menjanjikan hasil. Sekarang banyak klinik-klinik kecantikan yang membuat hidung mancung. Itu selalu diperjanjikan, tapi ternyata setelah diperjanjikan, ternyata hidungnya tidak mancung lagi, nyepor, lebar. Kalau itu perbuatan melanggar hukum, maka sesat. Karena yang mendahului hubungan hukum, karena ada perjanjian untuk mendapatkan hidung mancung ketika misalkan insulinnya 10 cc. Tapi oleh dokter hanya diberikan 8 cc. Tahu karena dari perjanjian. Kalau itu bukan kita, prestasi itu sebagian terlambat atau kurang. Berarti kita akan mendapatkan konsep benar. Oke, tadi rumusnya konsepnya benar. Proposisinya harus benar. Proposisi tadi lapisan dalam ilmu hukum yang paling terakhir. Praktek hukum. Hukum yang siap saji. Terhadap kasus malpraktek tadi, yang didahului oleh perjanjian terhadap yang resultat membuat hidung mancung, ya, nah, kemudian tidak dalam posisi perbuatan melanggar hukum, tapi posisi prestasi, karena tidak dipenuhinya prestasi atau terlambat atau kurang. Apa proposisi? Proposisi itu adalah hukum yang mengatur, hukum positif yang mengatur. Ketemu spesialis berobat undang-undang kesehatan 36 tahun. Nah, Pak Joko kali ini lupa. 36 tahun 2004 kalau nggak salah ya, tapi mohon maaf ada kesalahan dibetulkan. Ada lex spesialis undang-undang kesehatan yang mengatur. Kerugian itu didasarkan pada one prestasi karena tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam KO Perdata juga diatur itu 1243 sampai 1249. Tapi ketika teks spesialis sudah mengatur, maka tidak perlu pakai KUA Perdata, pakai Undang-Undang Kesehatan untuk melakukan gugatan karena prestasi dari prestasi seorang dokter yang terlambat yang menjadikan sebab hidungnya tidak mancung tetapi nyepor. Tadi rumusnya, ketika konsepnya benar, proposisinya benar, maka penyimpulannya pakai induktif dari kejadian peristiwa itu yang menyebabkan kerugian, maka barang siapa yang melakukan hubungan hukum berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang membuat hidung pesek menjadi hidung mancung karena tidak dipenuhinya prestasi yang menyebabkan sebab akibat dari kerugian yang terjadi, maka bisa dilakukan gugatan perdata ganti rugi terhadap dokter yang melakukan one prestasi tadi. Nah, contohnya sangat sederhana, tetapi di dalam pelaksanaan beracara nanti tentu luar biasa peristiwa kejadiannya. Tapi paling tidak bisa mengantarkan teman-teman adik-adik untuk bisa melakukan pengkayaan ilmunya untuk menjadi lawyer-lawyer yang hebat, lawyer-lawyer profesional, lawyer yang karakter. Ya, jadi sekali lagi argumentasi penalaran hukum tadi itu tidak lain bentuk berpikir benar. Dan berpikir benar tadi probabilitasnya cuma dapat 25%. Benar ketika konsepnya benar,
proposisinya benar, maka penyimpulannya menjadi benar. Konsep tadi pengertian, definisi dari peristiwa kejadian konkret hukum di dalam masyarakat. Yang dicontohkan Pak Joko tadi, banyak prestasi-prestasi dokter yang berkaitan dengan resultat verbentenis, menjanjikan hasil, misalkan menjadikan hidung pesek menjadi mancung, kemudian dikontrak, diperjanjikan, ada prestasi, ada kontraprestasi diperjanjikan itu. Tidak dipenuhinya atau kurang atau terlambat, itu konsep dalam prestasi yang menjadikan sebab hidung tidak mancung lagi menjadi nyepor, menjadi besar. Nah, tentu kita akan menjadikan konsep benar tidak pada posisi perbuatan melanggar hukum, tapi tidak dipenuhi prestasi itu karena one prestasi, karena didahului hubungan hukumnya dengan perjanjian. Maka proposisinya ada undang-undang kesehatan, yang undang-undang praktek dokter yang secara khusus mengatur ya untuk hal yang tersebut, maka digunakan proposisinya itu hukum yang lex spesialis melalui undang-undang kesehatan dan undang-undang praktek dokter itu, supaya mendapatkan penyimpulan hukum dengan benar. Apabila konsepnya benar, proposisinya salah, maka salah penyimpulannya. Apabila konsepnya salah, proposisinya benar, maka salah penyimpulan. Apalagi konsepnya salah, proposisinya salah, menjadikan penyimpulan itu akan salah. Sehingga probabilitasnya kebenaran cuma 25%, kesesatan berpikir 75%. Kalau benar itu surga, kalau salah sesat itu neraka, maka penghuni surga itu yang paling sedikit, penghuni neraka itu paling banyak. Mas moderator termasuk penghuni surga tentunya ya, moderator ya. Karena moderator itu orang baik, orang yang selalu benar, ya. Mas moderator milih surga apa neraka? Milih surga, Pak. Ya. Oke, itu saja materi yang tidak saya sampaikan. Tentu waktu yang tersisa digunakan untuk mendiskusikan supaya bisa membekali ya. Dan ini memang untuk mata kuliah ini kalau di kampus itu 2 SKS, 16 kali pertemuan cukup luar biasa. Tapi paling tidak ini bisa membekali teman-teman yang mau jadi advokat. Paling tidak itu yang terjadi, memang pengacara itu ya itu pekerjaannya ada peristiwa konkret, apa hukumnya? Maka penguasaan hukum positif harus kita lakukan, ingat di dalam lapisan ilmu-ilmu hukum. Jadi kita selalu pada pendekatan sebagaimana Hans Kelsen itu. Tapi kalau hukum yang dicita-citakan itu biar dipikir seorang akademisi, hukum yang diidealkan ya. Tapi pengacara kalau ada peristiwa gini apa hukumnya? Berarti penguasaan hukum positif. Tapi yang diingat tadi logika hukum, argumentasi hukum berikut dengan asas-asas. Nah, ya. Nah, disitulah Anda bisa mencapai profesional hukum yang pada intinya gilirannya tadi ya mendapatkan honor tapi tidak mendapatkan gaji, dan memang betul profesi advokat itu sangat menjanjikan ketika laku ya. Nah, ya bagaimana bikin laku? Profesional. Tadi tidak cukup di situ, tetapi cukup profesional dan integritas ya, karakternya integritas. Insya Allah PKPA yang dihasilkan ini mempunyai tingkat kelulusan yang tinggi dan Anda menjadi bagian di situ untuk bagaimana tegaknya. Ya, saya tentu punya harapan besar kepada kalian, pada saudara-saudara untuk menjadi profesor pengacara. Kalau mau jujur, hadirnya pengacara itu kompetitifnya lagi, muncul pesaing-pesaing lagi. Tapi Allah menggambarkan rezeki yang datangnya tidak tahu dari mana. Barangkali saudara bisa expert di sana untuk selalu meningkatkan kualitas saudara. Dengan apa? Dengan pendidikan. Saya tunggu saudara barangkali di Wijaya Kusuma sebentar lagi ada. Kalau S3-nya sudah ada, S3-nya sebentar lagi ada S3. Barangkali itu moderator untuk mengantarkan teman-teman. Silakan kalau harus ada didiskusikan. Monggo, moderator. Baik, terima kasih Dr. Joko Nur Saryono SHMH yang sudah
memaparkan materinya lebih dalam. Masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan sebelum kita istirahat. Kepada rekan-rekan yang masih ada unek-unek untuk ditanyakan, masih ada yang belum jelas, mungkin ada masalah pribadi, masalah klien, silakan disampaikan langsung dalam pertanyaan. Ya, Mas Taufik Riswanto, silakan Mas. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu Pak Joko dan teman-teman sekalian. Ya. Amin. Yang ingin saya tanyakan ini terkait dunia ketenagakerjaan, Pak. Seperti kita ketahui bersama, sebuah perusahaan PT yang memerlukan pekerja yang sangat-sangat banyak, biasanya di situ kan suka ada praktek penyuapan, Pak. Dan biasanya itu dikoordinir baik dari pihak PT itu sendiri, bahkan dikuatkan oleh NGO atau ormas tempat yang mana seorang harus menyetor sebesar uang yang sangat-sangat nilainya sangat besar bagi di daerah, Pak. Jadi permasalahan-permasalahan ini tuh sudah mengakar dan kita ketahui bersama. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana menetralisir permasalahan-permasalahan tersebut yang sudah akut, bahkan sudah lumrah gitu Pak, menjadi tradisi di dunia perburuhan. Jadi bagaimana gitu solusinya gitu Pak untuk menetralisir permasalahan-permasalahan tersebut itu. Demikian Pak. Oke. Ya, ini sebenarnya kalau kita ngomong penyuapan itu mesti ranahnya publik. Ya. Pada industrial, ketenagakerjaan itu privat. Tapi selalu implikasi ini selalu ada dalam setiap penyelenggaraan hubungan industrial. Hal mencari keuntungan sepihak, mencari keuntungan atas nama golongan, bahkan atas nama keormasan tadi, ya, itu seringkali digunakan ya dalam rangka memperkaya diri. Dan ini penyuapan itu adalah ranahnya publik pidana. Kalau ini menjadi suatu kebiasaan, apalagi kebiasaan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum, ada pelanggaran hukum di sini terhadap kasus-kasus penyuapan berkaitan dengan mobilisasi hubungan industrial karena meringkut ketenagakerjaan. Dan sekarang seringkali itu ada ormas, ada partai yang ikut berperan di situ dalam rangka mencari keuntungan kelompok, golongan, ya mau partai, mau keormasan, itu seringkali terjadi. Persoalannya bagaimana bisa meminimal mungkin. Nah ini nggak mudah untuk mempertanyakan itu. Nah ini bukan hanya pekerjaannya, apalagi lawyer. Lawyer tadi kan sebenarnya peristiwa konkret apa pun sudah ketemu. Kan bagaimana mengimplementasikan dari kebiasaan yang ada ini, tentunya lawyer tidak akan mampu untuk berdiri sendiri di sini, ya. Nah, ada persoalan yang di depan kita ini menjadi sebenarnya tidak terjadi hanya hubungan industrial. Pak Joko tadi saya sampaikan di depan, Pak Joko akademisi sekaligus Pak Joko itu pengacara, tentunya ini saling memperkaya ilmunya, ya. Jadi diperkaya dengan ilmunya. Dan penegakan hukum itu memang terjadi. Kalau kita ngomong penegakan hukum itu kan di situ ada pengadilan, berarti ada hakim, ada kejaksaan, ada kepolisian, kemudian ada lawyer, ada pengacara. Dalam kehidupan masyarakat ternyata penegakan hukum itu tidak hanya ansih berdiri sendiri, di situ ada eksekutifnya. Jadi kalau eksekutifnya pengawas hubungan ketenagakerjaan, hubungan industrial, berarti di situ ada pemerintah yang harus hadir, yaitu Dinas Tenaga Kerja. Apakah Dinas Tenaga Kerja mengetahui hal yang demikian itu? Nah, ketenagakerjaan itu selalu pemerintah itu keluarnya izin itu. Jangan-jangan pemerintah juga berpengaruh terhadap untuk mendapatkan keluarnya izin usaha pekerjaan tadi,
juga melakukan pemungutan yang liar, ada penyuapan yang itu terjadi. Kalau gitu terjadi, maka ada legislatif, yaitu DPR. DPR itu kan melakukan fungsi pengawasan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti di situ pemerintah harus dilakukan kalau kita bisa bisa berhadapan dengan pemerintah dalam ini Dinas Tenaga Kerja, paling tidak diketahui bahwa di situ ada percaloan, ada penyuapan, ada apa saja harus dilakukan pengawasan untuk di situ karena pemerintah hadir di situ untuk dalam rangka itu. Kalau ternyata pemerintahnya juga ikut bermain-main di situ, maka ada legislatif untuk dipanggil itu pemerintah untuk melakukan hearing, melakukan hak DPR untuk bisa dijalankan dengan melalui minta pendapat pemerintah terhadap keluhan masyarakat terhadap itu. Kalau tidak, maka pemerintah dievaluasi bagi DPR. Jadi ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Tentunya kita tahu yudikatif ya barangkali ya kita tugasnya lawyer untuk melakukan penuntutan, melakukan gugatan. Kalau itu memang ditemukan dalam kasus-kasus pelanggaran hukum yang demikian itu barangkali yang bisa saya lakukan menjadi bisa dijawab dalam konteks ini. Itu memang fakta-fakta itu memang terjadi ya, dan itu kondisi kita yang seperti gitulah yang terjadi. Jadi kita akan punya lembaga pemerintah eksekutif di dalam hubungan industrial, jadi menempatkan ketenagakerjaan di daerah, berarti ada dinas tenaga kerja. Kalau ternyata dinas tenaga kerja juga kong kali kong dengan usahanya, dengan pihak-pihak yang di situ, maka DPR lah yang akan memanggil pemerintah. Kita kan punya pengaduan juga kepada DPR. Tapi kalau sudah semakin di situ DPR-nya main, pemerintah juga main, nah itu sudah sulit untuk itu mengurainya. Ya memang kalau boleh pilih itu kita hubungan industrial itu dibangun dengan perhatikan asas-asas yang ada, karena itu orang itu berhak atas kehidupan yang layak. Karena pemerintah itu belum bisa menghadirkan hubungan industrial, maka diizinkan swasta itu melakukan hubungan industrial. Tentunya hubungan industrial yang dibangun itu yang memperhatikan itu semua sesuai dengan konstitusi kita yang mengatur, sebagaimana tujuan yang nomor 2, memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka itulah yang seharusnya ideal bangunan industrial itu sampai ke seharusnya memajukan kesejahteraan umum. Masih ada 1-2 barangkali yang tanya, silakan Mas Moderator. Ya. Baik Bapak, Mas Taufik Rismanto, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang lain, rekan-rekan yang lain? Mungkin Ibu Luperia Sitepu, silakan jika ada pertanyaan. Suaranya kurang jelas. Suaranya tidak terdengar, Ibu. Coba dicek lagi perangkatnya, Ibu Luperia. Mungkin ada yang... Moderator, kalau tidak ada, nggak usah dipaksakan. Saya akan memberikan konklusinya, benang merahnya, materi argumentasi hukum. Ya. Ada waktu 6 menit, barangkali bisa saya manfaatkan untuk menegaskan kembali, mendapatkan benang merah materi argumentasi hukum. Baik Bapak, dipersilakan Bapak. Ya, masih ada kurang lebih 1 menit. Satu, bahwa kita harus menyadari produk kita yang kita hasilkan. Tadi ada 3, kemampuan menyimpulkan
hukum dengan benar. 2, berargumentasi hukum dengan benar. 3, memberikan advice hukum dengan benar. Dari apa yang sudah sampaikan, jelas di situ hasil dari lawyer itu menghasilkan jasa. Jasa hukum ada 3 yang dimaksud. Tentu pilihan kita bagaimana untuk mendapatkan itu semua secara profesional dan berkarakter mestinya, gitu ya. Tentu kita harus bisa meningkatkan kualitas-kualitas produk kita yang kita hasilkan dengan memperhatikan. Nah ini A, misalkan bahasa hukum, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa hukum itu mempunyai ketegasan, jelas, tidak ambigu. Maka hukum itu tegas, jelas, tidak ambigu. Kemudian, karena hukum itu mempunyai ciri atau logikanya sendiri. Tadi atas jenis, kalau tidak privat, publik. Tentu keberlakuannya harus memperhatikan asas-asasnya. Dengan asas-asasnya. B-nya adalah stratifikasi tingkatan. Ingat yang disampaikan Pak Joko tadi, ada yang horizontal, umum, disampaikan yang khusus, yang rendah, yang vertikal, tidak boleh melebihi yang tinggi, yang lama digantikan yang baru. Yang ketiga atau C itu adalah sumber hukum. Hukum tidak berhenti pada perundang-undangan saja, kita harus tahu ada jurisprudensi, ada konvensi, ada traktat, ada doktrin, ada pendapat, ada kebiasaan. Itu yang harus terjadi. Itu semua ketika bisa kita mendapatkan berpikirnya benar. Berpikir benar berarti tidak sesat, tidak salah. Tadi rumusnya yang harus diingat ketika kita mendapatkan konsep yang benar, konsep tadi dari pengertian, definisi, dari peristiwa kejadian. Berikutnya, proposisinya harus benar. Proposisi itu adalah hukum yang mengatur tentang konsep. Untuk itu, penguasaan hukum positif mutlak wajib bagi seorang lawyer, pengacara. Begitu ada peristiwa yang sangat kompleks, Anda dalam rangka menunjukkan penguasaan hukum positif sangat lemah. Ya, oleh karena itu yang harus membekali saudara penguasaan terhadap hukum positif. Kalau konsepnya benar, proposisinya, maka penyimpulannya akan benar. Melalui induktif. Dan probabilitas benar 80%. Ingat, kesesatan itu 75%. Cara menghasilkan konsep yang benar, proposisinya benar. Karena itu menuntut pengacara, advokat itu yang pinter, cerdas, ya, mampu berpikir alternatif. Nah, di situ saudara akan diajari nanti strategi mencapai itu semua, ya. Ada manajemen di dalam kantor hukum, ada strategi-strategi itu. Terakhir, bahwa profesional itu harus memperhatikan pendidikannya, cukup S1. Kemudian berkarakter, berarti mempunyai integritas. Harus memperhatikan etik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Demikian, Mas Moderator,
Semoga sesuai dengan harapan materi yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, supaya materi Pak Joko bisa membekali calon-calon pengacara. Sukses selalu dan selamat datang di dunia advokat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Dr. Joko Nur Saryono SMH yang sudah memaparkan materi kepada kita semua, bagaimana caranya menjadi lawyer yang benar dengan konsep, proposisi, dan kesimpulan yang benar, dan memiliki strategi-strategi berikut cara untuk menjalankan profesi advokat yang berkarakter dan berintegritas, yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Kami atas nama panitia, Pak Joko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam sehat Bapak dimanapun Bapak berada saat ini. Semoga nanti kembali ke Surabaya dalam keadaan baik dan kita bisa jumpa lagi Pak pada kesempatan yang lain Pak. Terima kasih, terima kasih. Iya Bapak. Oke. Dan kepada para peserta, sebentar lagi kita akan istirahat. Waktu kita akan masuk kembali kurang lebih setengah jam ke depan untuk mengikuti materi hukum acara Mahkamah Konstitusi. Silakan digunakan waktunya untuk beristirahat. Terima kasih.